Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elsya Fatmawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami dari kelas MA 23C11 yang beranggotakan saya sendiri, Lukhika dengan NIM 1123100809 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Sahala Putra dengan NIM 1123100850. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penentuan harga pokok penjualan pada PT ADF. Baik, selanjutnya yaitu penayangan video mengenai proses pembuatan atau perakitan lifter AC tensioner, dikarenakan kami memiliki halangan untuk merekam secara langsung pembuatan lifter AC tensioner di PT ADF. Maka dari itu kami mengambil video dari YouTube, sudah mendapatkan izin juga, yaitu proses perakitan lifter AC tensioner secara manual. Baik, berikut adalah videonya. Baik, yang pertama yaitu spring dibengkokkan dengan tang. Hal ini memudahkan spring agar bisa dikaitkan dengan skru. Lalu spring dipasangkan dengan skru ketika sudah selesai, yaitu dipanjangkan springnya agar bisa memudahkan pemasangan. Ditahan menggunakan jig bagian atasnya, lalu di bagian ulirnya atau di bagian bawahnya diputar menggunakan obeng. Diputar terus sampai springnya sempurna masuk semuanya. Ya, diputar terus sampai selesai semua. Lalu selanjutnya jika terpasang semua, yaitu pemasangan stopper. Stopper berguna untuk menahan agar spring yang sebelumnya kita pasang tidak terlepas. Lalu pemasangan spencer. Setelah itu sap AC. Sap AC dikaitkan dengan bagian skru bagian bawahnya, diputar. Setelah itu dipasangkan dengan circlip. Circlip berguna untuk mengunci seluruh komponen agar tidak terlepas. Setelah itu kita bisa melakukan percobaan apakah tensioner yang kita buat berhasil atau tidak, yaitu diputar-putar menggunakan obeng. Hal ini bisa menunjukkan apakah tensioner ini berfungsi dengan baik atau tidak. Sekian videonya, terima kasih. Baik, di sini saya Lukhika. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga pokok produksi dan harga pokok penjualan terhadap laba yang dihasilkan pada usaha lifter AC tensioner. Unsur-unsur yang terdapat dalam harga pokok produksi yaitu biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan persediaan barang dalam proses yang terdiri atas persediaan barang dalam proses awal dan persediaan barang dalam proses akhir. Sedangkan unsur-unsur harga pokok penjualan meliputi total harga pokok produksi dan persediaan produk jadi atau persediaan produk jadi awal dan persediaan produk jadi akhir. Unsur-unsur tersebut yang akan mempengaruhi harga jual produk. Total penjualan lifter AC tensioner model A774 yaitu 2000 buah per hari dengan harga per itemnya Rp100.000. Sedangkan lifter AC tensioner model A536 sama yaitu 2000 buah per hari dengan harga per item Rp100.000. Lalu dari proses perhitungan laba operasi untuk tahun periode 2024 lifter AC tensioner model A774 menghasilkan laba operasi sebesar Rp688.229.064, yang artinya bahwa volume penjualan cukup besar dari jenis ini, sehingga peningkatan income bisa diraih
seluruh komponen biaya yang berkaitan dari produksi barang sampai barang siap dijual, jumlahnya dapat ditanggulangi dari besarnya penjualan yang dihasilkan. Salah satu alasan yang mendasari keuntungan yang cukup besar adalah jenis ini lebih banyak dipilih oleh masyarakat dan harganya lebih terjangkau. Dari proses perhitungan laba operasi untuk tahun periode 2024, lifterasi tensional model A536 menghasilkan laba operasi sebesar Rp120.388.901, yang artinya bahwa produk tersebut lebih menghasilkan income yang tidak sebanyak lifterasi tensioner model A774, karena jenis ini adalah item yang sifatnya melalui proses terlebih dahulu. Sekian. Perhitungan tentang harga produk. Saya Putra ingatkan tentang harga pokok penjualan dari PT ADF yang bergerak di bidang pembahasan tensioner. Pada bulan Januari 2024, perusahaan memproduksi tensioner model A774 sebanyak 2.000 produk, model A536 sebanyak 2.000 produk, dengan harga masing-masing produk Rp100.000. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama, pembelian bahan baku sebanyak Rp40 juta, bahan penolong Rp1 juta, ongkos angkut pembelian Rp200.000, potongan pembelian Rp200.000, gaji karyawan bagian produksi Rp104.384.000, gaji manajer sebanyak Rp20 juta, biaya listrik sebanyak Rp400.000, biaya air Rp350.000, biaya bensin Rp300.000, biaya pengusutan Rp200.000, dan biaya asuransi pabrik sebanyak Rp150.000. Berikut ada data persediaan. Yang pertama ada bahan baku, biaya awalnya adalah Rp1 juta, dilanjut biaya akhirnya Rp700.000, biaya barang dalam proses, biaya awalnya Rp800.000 dan biaya akhirnya Rp500.000. Lalu yang terakhir ada barang jadi, biaya awalnya Rp600.000 dan biaya akhirnya Rp300.000. Lalu yang diminta adalah yang pertama hitung biaya bahan baku, yang kedua hitung biaya overhead pabrik, yang ketiga hitung biaya produksi, yang keempat hitung harga pokok produksi, yang kelima hitung harga pokok penjualan. Yang pertama, menghitung biaya bahan baku. Biaya bahan baku persediaan awalnya adalah Rp1 juta. Lalu pada saat pembelian bahan baku di data sebelumnya ada Rp40 juta, ongkos angkut pembelian Rp200.000, jika ditotal menjadi Rp40.200.000. Lalu ada potongan pembelian sebanyak Rp200.000 dikurang menjadi pembelian bersih Rp40 juta. Digunakan bahan baku yang siap digunakan menjadi Rp41 juta. Lalu ada persediaan bahan baku akhir sebanyak Rp700.000 dikurang menjadi biaya bahan baku total sebanyak Rp40.300.000. Selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik. Yang pertama ada bahan penolong sebanyak Rp1 juta, gaji manajer Rp20 juta, biaya listrik Rp400.000, biaya air Rp350.000, biaya bensin Rp300.000, biaya penyusutan Rp200.000, dan biaya asuransi pabrik sebanyak Rp150.000. Jika ditotal, biaya seluruh overhead pabrik adalah Rp22.400.000. Lalu menghitung biaya produksi, biaya bahan baku langsung sebanyak Rp40.300.000,
biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp104.384.000 dan biaya overhead pabrik yang di atas sebanyak Rp22.400.000. Jika ditotal, biaya produksi seluruh adalah Rp167.084.000. Baik, di sini saya Luhika. Saya akan melanjutkan, yaitu menghitung harga pokok produksi. Yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses atau BDP awal, yaitu 800.000 yang ditambah dengan biaya produksi yaitu Rp167.084.000. Hasilnya menjadi barang dalam proses yaitu Rp167.884.000, lalu dikurang dengan persediaan barang dalam proses atau BDP akhir yaitu Rp500.000. Hasilnya menjadi harga pokok produksi yaitu Rp167.384.000. Selanjutnya yaitu menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama yaitu persediaan barang jadi awal, yaitu Rp600.000 yang ditambah dengan harga pokok produksi yaitu Rp167.384.000. Hasilnya menjadi barang yang tersedia dijual yaitu Rp167.984.000. Dengan ini dikurang dengan persediaan barang jadi akhir yaitu Rp300.000. Hasilnya menjadi harga pokok penjualan yaitu Rp167.684.000. Jadi kesimpulannya adalah harga pokok penjualan pada industri manufaktur untuk tahun periode 2024 dengan harga pokok penjualan lifter AC tensioner model A774 sebesar Rp469.760.936 dan lifter AC tensioner A536 menghasilkan laba operasi sebesar Rp120.388.901 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp44.001.009, yang artinya bahwa lifter AC tensioner A536 memiliki volume penjualan yang cukup besar dan lifter AC tensioner A774 salah satu alasan yang mendasari keuntungan yang cukup besar adalah lifter AC tensioner lebih banyak digemari oleh masyarakat karena variannya yang cukup banyak dengan harganya yang terjangkau. Income yang didapat dari lifter AC tensioner model A774 tidak sebanyak lifter AC tensioner model A536 karena jenis ini sifatnya melalui proses order terlebih dahulu. Baik, sekian dari video kami Ibu mengenai penentuan biaya atau penentuan harga pokok produksi pada PT ADF. Mohon saran dan kritiknya agar kita lebih baik dalam menjalankan tugas selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.